الصلاة خير من النوم. Dan seterusnya masih banyak. Nah, dari ayat-ayat tersebut pelajaran apa yang dapat kita petik? Negerinya tadi makmur, kemudian diganti dengan kelaparan, dengan ketakutan, karena mereka ingkar terhadap ayat Allah. Karena jadi ini pokok pikiran pertama. Jadi kalau kita ingin senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, maka kita tidak boleh atau kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Mungkin dalam bahasa ini adalah tauhid harus kita senantiasa luruskan, murnikan, harus senantiasa kita rawat. Jangan sampai kita menyembahnya bukan kepada Allah. Kalau di Jogja, kalau lautnya naik, kalau tsunami naik, maka di masyarakat di daerah situ biasanya menolak badannya pakai apa Bapak Ibu? Kalau Gunung Slamet, batuk-batuk yang kemarin duduk batuk. Boleh nangkal ya ngambil apa ini? Jangan tolak badannya ngangge sayur gandul. Nah itu berarti ya tidak kembali kepada tauhid. Kira-kira di sayur ngangge sayur gandul gunungnya ambles senang mau ini tidak ada hubungannya ya. Ya. Tapi kalau masyarakat mempraktekkan maka ini sama saja dengan kembali kepada tadi masyarakat yang diganti, namanya masyarakat mistis. Jadi ada tahapan perkembangan masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat mistis. Kalau masyarakat mistis berarti tidak menggunakan rasio, tidak ada hubungannya mengantar gunung itu ngambil sayur gandul. Daerah Jogja begitu, kalau ingin mengusir lautnya biar tidak marah, maka ngambil sayur lodeh. Ini namanya merusak tauhid. Ya, mestinya kembali ke tauhid. Oh, ini ada makna di balik Allah menggoyang. Ya. Maka harusnya kita ingatkan kepada Allahus Samad. Apa sebut Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Gandul itu kan gantung ya. Gandul, ya. Harusnya gantungnya kepada Allah, gandulannya kepada Allah. Tapi salah, salah kajinya. Harusnya Allahus Samad, Allah yang dijadikan tempat bergantung. Tapi salah. Maka ketika ada tadi alamat, ketika ada tanda-tanda begitu, maka segera kita istighfar. Surat Nuh, faqul tastaghfiru, terus rabbakum innahu kana ghaffaro. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita istighfar kepada Allah, yursilis sama, terus midror wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Allah akan berikan kebaikan, memberikan kesejukan, menambahkan rezeki anak-anaknya menjadi anak yang soleh, menambahkan kedamaian, keberkahan. Itu manfaat dari istighfar. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, tidak sebaliknya kita tadi menjadi kembali ke mistis. Mistis itu ya kesyirikan, maka justru Allah menjadi tidak ridho. Maka jadi kalau Allah tidak ridho, kalau suatu daerah
jangan sampai. Maka kita membaca ayat-ayat tersebut agar kita sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dari ayat-ayat contoh tadi di dalam Al-Quran, dengan kebersihan dan kelulusan tauhid, bangunan di atasnya akan menjadi baik. Ya, seperti kita membuat masjid, karena tauhidnya, karena bangunannya, fondasinya kuat, maka bangunan di atasnya menjadi kuat. Bangunan di atas dari tauhid ada ibadahnya, ada yang namanya akhlaknya, ada yang namanya muamalahnya menjadi baik. Itu sangat tergantung dari tauhidnya. Dulu ada namanya yang menjadi iklan sampai sekarang, Rosso. Jadi tahu gunungnya di belum, ya maka lari ke atas berdialog dengan gunung. Ya, tahu-tahu ini membahayakan, masyarakat di daerah tersebut. Memang di situ ada makam walinya. Apa siapa yang tahu? Merapi, Syekh, ada Syekhnya di situ. Ya, daerah situ banyak kerusakannya, ya, kerusakan. Maka ada namanya Kudus Gembel. Mengerikan sekali Kudus Gembel. Jadi baru terkena angin panas itu ratusan meter, itu baru terkena anginnya saja sudah gosong ya, sudah gosong. Bahkan ada yang sedang membawa rumput, terkena angin panas, rumputnya kebakaran. Kalau tidak kuat, maka orangnya nyemplung ke kali, tidak kuat. Sehingga diganti kulitnya dengan operasi kulit kambing domba di Australia. Ya, ini jadi ketika ada alamat tanda-tanda zamannya rusak, maka jangan dirusak tauhidnya. Tapi itulah Allah memberikan tanda-tanda sesungguhnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah illallah Allah juga. Sangkan amin tunai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, maka filah Allah memiliki. Yang ketiga, dari ayat-ayat tersebut, maka kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kalau orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya baik, maka akan melahirkan ibadah yang benar. Tidak menyembah kuburan, tetapi justru menyembahnya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang orang namanya timbul di sini efek dari efek modern, zaman modern, maka berkembang namanya ideologi positivisme. Sesuatu benar jika sesuatu bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar. Di barat itu Tuhan dianggap tidak ada karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, Tuhan tidak bisa dipegang, namanya sense konseptual. Sehingga orang ketika dia punya masalah harusnya menyembah kepada Allah, tapi sekarang efek dari itu orang kalau ada masalah larinya namanya instan.
instan. Kalau ini lawan Pak ini pegang panas langsung ya jadi karena beberapa menit. Tapi setelah itu kalau banyak mie ya malah jadi sakit tidak bagus. Ini termasuk kalau orang punya masalah maka dia menyelesaikan masalahnya tidak kepada Allah tetapi dengan cara yang instan. Kalau pengen sugih tidak larinya kepada Allah, larinya ke dukun, itu instan. Tidak lurus karena harus tauhidnya rusak. Maka ketika tauhidnya benar, maka kita termasuk dalam beribadah menjadi ya Allah, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Boleh sudah kan? Maka Allah di dalam kaitan dengan surat tentang saum puasa ayat 186 Allah berfirman di sana. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu pada asbab nuzulnya ada sahabat Nabi kemudian bertanya, ya Rasul, bagaimana saya harus menyeru kepada Allah? Apakah saya harus berbisik? Apakah saya harus berteriak? Maka turun ayat wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila ada hambaku bertanya tentang Allah, maka katakanlah inni qarib, aku Allah sangat dekat. Bahkan kedekatan Allah lebih dekat daripada min hablil dari urat leher yang menempel. Ya, di dalam leher kita Allah lebih dekat. Jadi kalau kita punya masalah tidak dengan cara instan. Instannya tadi kepengen rezeki, kok seret, nah cepat-cepat lalu datang ke gunung Kawi. Alhamdulillah. Tapi kalau kita rezekinya seret, maka kita dengan sabar, kita dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah, kita tetap beribadah. Hubungan dengan manusia akan berlangsung dengan baik. Ya, sesama muslim tidak boleh saling menjegal, sesama muslim tidak boleh bermusuhan. Ini karena tauhid mengajarkan. Maka kalau sekarang karena Tuhan dianggap tidak ada, maka hukum berlaku hukum riba. Yang kuat itulah yang menang. Sila pertama sudah diganti, ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Itu kira-kira apa? Tauhidnya tidak ada. Jadi kalau semuanya dengan uang mulus perkaranya, nah itu kan sekarang sebenarnya dibelinya tidak boleh, ya, karena kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, intinya masyarakat, kembali ke tema, masyarakat yang dicintai oleh Allah adalah masyarakat yang dibangun atas dasar kepercayaannya kepada tauhid. Kepercayaan dibangun atas kepercayaan pada kelurusan keyakinan. Sebaliknya Allah akan tidak ridho masyarakat tidak mendapatkan kebaikan ketika masyarakatnya berbuat kesyirikan. Syirik menyekutukan Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat
mengatakan semuanya benar selama ada dasarnya. Dalam bacaan ruku ada yang menggunakan subhanarabbiyal azim atau subhanallahumma wa bihamdika. Tetapi kalau dalam masalah tauhid itu tidak ada keragaman. Tauhid harus mukhlisina lahu. Kita lihat di dalam surat 4 ayat 48. Di sini Allah tidak mau diduakan, ya. Allah tidak mau dimadui. Ibu-ibu kan dimadu, bukan kalau ibu setia, kalau psikologinya setia. Mau. Di dalam surat 48, surat 4 surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Salah satu dosa besar adalah syirik. Di masyarakat yang dicintai oleh Allah adalah masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi kesyirikan. Lurus di dalam beribadah, lurus di dalam kepercayaan, lurus dalam menyembah beribadah kepada Allah. Contoh yang kedua, surat 4 ayat 119. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi tadi negara punyanya Balkis, karena menyembahnya tidak kepada Allah, negaranya ganti, ya, sehingga puing-puingnya sekarang masih ada, tetapi sejarahnya sudah hilang. Negaranya kaum Sodom, Nabi Lut diganti, kue-kuenya sekarang tinggal sedikit. Ini saya mendengar kisahnya Ustaz Miftahul ketika dulu ada kisahnya tsunami di Aceh. Aceh itu dikenal sebagai negeri atau serambi Mekah. Yang menarik kata Ustaz, ternyata cara menghancurkan serambi Mekah tidak dengan perang, ya, tapi menghancurkannya dengan minuman, dengan ya, makanan, jadi penghasil ya, ganja terbesar di Indonesia ada di sana. Persis juga ya, ternyata rangkaiannya adalah rangkaian dari namanya ahli tentang Islam di Indonesia atau disebut dengan Islamolog atau kalau dalam bahasa penjajah namanya ahli tentang Islam. Dia hafal Al-Quran, dia menguasai ilmu Al-Quran, tetapi dia bukan orang Islam. Namanya siapa? Ya, Stop Burger.